Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita awali dari Persib Bandung. Persib Bandung kabarnya sih sudah menemukan nih pengganti yang sepadan buat Alberto Rodriguez yang dipastikan akan keluar dari Persib ya. Meskipun kami sudah tahu siapa dia, tapi kami belum bisa sebutin ya namanya. Karena ini masih dalam proses loh ya. Takutnya kalau kami sebutin sekarang, ternyata gagal. Kan kami juga yang dihujat, kami dibilang hoak. Nah, kami akan sebutin aja nih beberapa back yang cukup tangguh. Nah, dari nama-nama ini kami pastikan ada salah satu di antaranya yang akan diambil oleh Persib. Jadi, silakan saja untuk saat ini tebak-tebakan aja dulu kali ya. Siapa tahu tebakan kalian ada yang benar. Yang pertama, Matko Zirdum, Kroasia, 25 tahun tanpa klub. Yang kedua, Renan Alves, Brazil, 31 tahun, Barito. Yang ketiga, Risto Mitrevski, Makedonia, 32 tahun, Dewa United. Yang keempat, Mateo Kojican, Kroasia, 29 tahun, tanpa klub. Yang kelima, Anderson Nascimento, Brazil, 31 tahun, tanpa klub. Yang keenam, Anderson Sales, Brazil, 36 tahun, Bayangkara FC. Yang ketujuh, Dominik Kopacic, 30 tahun, tanpa klub. Yang kedelapan, Sydney Junior, 34 tahun, tanpa klub, Brazil. Yang kesembilan, Giorgio Clevesiani, Georgia, 33 tahun, Persepolis FC. Yang ke-10, Franco Perje, Kroasia, 28 tahun, FC Koper. Ke-11, Jamerson Xavier, Brazil, 34 tahun, tanpa klub. Dan ke-12, Silverio Junio, Brazil, 28 tahun, tanpa klub. Nah, kira-kira ada nggak ya di antara 12 pemain di atas yang jadi pengganti Alberto? Kenapa kami cuma menyebutkan 12 pemain di atas? Sebab 12 pemain di atas ini memang yang tengah diseleksi oleh Persib Bandung. Dan salah satu di antaranya kabarnya akan dipastikan menggantikan posisi Alberto Rodriguez. Nah, kira-kira ada nggak tuh menurut kalian? Siapa menurut kalian yang akan dipilih oleh Persib? Atau mungkin Boyan Hodak punya pilihan lain ya? Apakah Sergio Ramos? Oke, melanjutkan pembahasan regulasi Liga 1 yang kemarin, khususnya soal 8 pemain asing dan 6 yang jadi starter. Ini ternyata masih banyak yang gagal paham. Oke, kita akan jelasin secara rinci dulu ya. Regulasinya adalah 8 pemain asing, tapi cuma 6 yang boleh ada di lapangan. Otomatis sisa 2 itu ada di bangku cadangan. Nah, ini yang di bangku cadangan nggak boleh masuk menggantikan pemain lokal lu ya. Dia ini harus masuk menggantikan pemain asing lain yang ada di lapangan. Intinya gini deh, yang ada di lapangan itu cuma boleh ada 6, nggak boleh lebih dari 6. Kalau pemain lokal gantiin pemain asing nggak apa-apa, kurang dari 6 nggak masalah di lapangan. Yang penting jangan lebih dari 6 gitu loh ya. Soalnya kemarin masih ada yang bingung nih, itu 8 pemain asing apa 8-8-nya boleh masuk nih gantian? Babak pertama 6, babak kedua tambah 2 lagi. Nggak bisa, tetap 2 babak cuma 6 aja yang di lapangan. Jadi yang 2 jadi cadangan ya. Lalu soal kick off Liga 1 juga masih simpang siur. Katanya ini nggak jadi tanggal 9 Agustus. Tapi setahu kami dari RUPS kemarin ya, udah ditetapin kok. Liga 1 itu dimulainya 9 Agustus. Dibuka pertandingan antara Persib Bandung kontra PSBS Biak. Ini kemarin juga masih ada yang bingung nih. Ini Persib lawan PSBS, ini Community Shield atau Liga nih? Kami pastikan itu adalah Liga, pembukaan Liga. Di Indonesia nggak ada yang namanya Community Shield ya. Lalu juga regulasi lain adalah wasit. Wasit akan pakai dari 3 negara nih, Jepang, juga Jerman dan juga Inggris. Tapi nggak semuanya langsung main dalam 1 bulan itu ya. Ganti-gantian. 1 bulan 2 dari Jepang, 1 bulan berikutnya 2 dari Jerman, 1 bulan berikutnya 2 dari Inggris ya. Jadi nggak semua 6-nya ini langsung main dalam 1 bulan ini, enggak, ganti-gantian 2 orang nih per bulannya, nanti di rolling lagi tuh, katanya sih kayak gitu ya. Lalu regulasi lain adalah VAR. VAR tetap dipakai ya, itu waktu yang kebuang untuk cedera ataupun yang lain tetap dihitung di injury time ya. Nah, untuk regulasi pemain yang suka ulur-ulur waktu, ini katanya sih akan diterapin nih di Liga 1 musim depan. Jadi jika ada pemain yang ulur-ulur waktu dengan sengaja lebih dari 3 menit, ya, maka dia akan ditegur.
Kalau 2 kali dia ulur-ulur waktu, maka akan kena kartu kuning dan disuruh minggir dulu nih di pinggir lapangan sekitar 3-5 menit lah. Kalau 3 kali dia ulur-ulur waktu lebih dari 3 menit, maka dia akan kena kartu kuning kedua alias out. Itu katanya, tapi nggak tahu juga ya, soalnya tergantung wasitnya sih. Di Indonesia itu tergantung wasitnya. Sehebat apapun LIB dan PSSI bikin sebuah peraturan, kalau wasitnya ndablek, ya wis podo ae. Ya cuma itu sedikit regulasi yang agak beda dari musim lalu. Selebihnya sih hampir sama ya. Akumulasi kartu kuning 4 dan kelipatannya. Cuma beda dendanya nih. Kalau kemarin kan denda kartu kuning itu 5 juta. Kalau sekarang naik nih katanya 6 sampai 7 juta. Kemarin sih yang udah tetapin sekitar 7 jutaan ya. Kartu merah tetap 10 juta. 2 kartu kuning itu 8 juta. Nah hadiah pun kemarin kami bilang 5 miliar, ternyata naik jadi 7,5 miliar rupiah. Itu ya regulasi yang belum kami sampaikan kemarin ya. Lanjut ya, Dewa United memperkenalkan Taisei Marukawa yang ditebus dari PSIS Semarang. Taisei dikontrak oleh Dewa United selama 1 musim dengan opsi perpanjangan. Lalu Dewa United pun masih mengincar sejumlah pemain yang juga ada katanya akan barter nih dari Persib Bandung. Nah, siapa ya yang akan dibarter dari Persib ini? Apakah lokal barter dengan asing, atau lokal barter dengan lokal, atau asing barter dengan asing? Ya kita tunggu aja ya, benar atau enggak, sebab ini masih sebatas bukan rumor sih. Kemarin ada pembicaraan, benar kami ada pembicaraan, cuman belum ada keputusan apakah akan terjadi barter antara Dewa United dengan Persib Bandung, tapi kemungkinan itu ada. Tunggu aja pengumumannya ya. Dari Persija Jakarta, inilah sosok pelatih asal Spanyol yang kami bilang kemarin ya, yang kemungkinan akan dipilih oleh Persija. Dia adalah Carlos Pena, pelatih asal Spanyol berusia 40 tahun. Gila, lebih muda cuy dari Mimin umurnya. Dia adalah mantan pemain timnas Spanyol dan juga mantan pemain Barcelona yang saat ini melatih klub Thailand Ratchanburi FC. Ex pemain Barcelona ini pernah melang melintang di sejumlah klub ya di Liga Spanyol, dan juga pernah melatih timnas Spanyol U19, U20 dan U21. Nah, gimana? Menterengkan statistiknya Carlos Pena ini. Nah, kita akan tunggu apakah benar Carlos Pena ini jadi ke Persija atau mungkin disambar klub lain ya. Tapi yang unik adalah belum juga resmi diumumkan sebagai pelatih Persija, Carlos Pena ini udah menimbulkan rumor-rumor tersendiri. Yang terbaru adalah katanya ada pemain Spanyol yang akan justru bergabung dengan Persija Jakarta. Salah satunya Alberto Rodriguez yang diisukan akan keluar dari Persib. Jadi gini loh, ada isu, ini isu atau rumor loh ya. Sebenarnya ini kami pun tahu sebenarnya ini masih rumor, cuma rumor sih sebenarnya. Jadi gini, kami jelasin ya, biar kalian nggak gagal paham. Di sekitaran manajemen Persib Bandung dan manajemen Persija Jakarta, ini ada sebuah rumor yang cukup unik. Jadi dengan masuknya atau akan datangnya Carlos Pena, maka ada sebuah rumor Persib dan Persija ini barteran pemain katanya. Jadi Alberto Rodriguez dan Tirondel Pino ini kemungkinan akan diberikan pada Persija. Katanya lo ya, ini bukan kami yang ngomong lo ya. Ini katanya, benar atau enggak saya juga nggak tahu ya. Dan Persib mendapatkan beberapa pemain dari Persija, entah lokal atau asing kami pun nggak tahu. Cuma ini baru sebatas rumor atau isu yang berkembang di kalangan sekitaran manajemen Persija dan manajemen Persib Bandung. Nah, kita akan tunggu aja benarkah dia dan benarkah ini dan siapa mereka yang akan ditukar. Kalau Mimin pribadi sih ya bilangnya tetap aja nikmatin aja rumornya sebelum diumumin sama pihak klub. Jangan terlalu dibawa serius, anggap aja ocehan semata ya. Kita ke timnas dulu ya. Seperti kita ketahui semua ya, drawing round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia udah digelar, bahkan disiarin malah di stasiun TV. Ini kan unik banget ya, sekelas drawing Piala Dunia itu disiarin di TV nasional kan jarang banget tuh. Nah, Indonesia sendiri ada di grup neraka, grup yang sulit diprediksi, ini berat banget sih. Di grup C ya, bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain serta Cina. Ya ini sih buat kami cukup bisa dibilang grup neraka juga sih. Tapi meskipun begitu ada plus minusnya juga di grup ini. Apa plus minusnya kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, sisi positifnya adalah Indonesia nggak satu grup dengan negara kotor, yakni Qatar. Tapi tetap aja Indonesia satu grup dengan bestinya Qatar, yakni Bahrain, yang juga terkenal sama-sama kotor kalau main bola.
Yang kedua, sisi positifnya adalah kita udah pernah lawan Jepang di Piala Asia ya, meskipun kita juga dibantai sama Jepang. Paling tidak kita punya pengalaman lah, bisa mengetahui cara main Jepang ya, dan kita pun masih memiliki pelatih yang sama. Jadi kami pikir Sintayong juga udah tahu lah cara bagaimana permainan Jepang secara singkatnya gitu. Yang ketiga, kita pun udah pernah ngelawan Australia ya, meskipun itu kelompok usia U23 ya, tapi kan yang penting atau yang pasti kan pelatihnya tetap Sintayong, dan kita pernah menang lawan timnas U23. Jadi nggak ada hal mustahil kita bisa mengalahkan Australia juga. Cuma lawan-lawan selanjutnya ini justru menurut kami yang lebih berat, Bahrain. Nah ini kita kan masih teringat nih kejadian 2012 lalu nih, di mana Indonesia atau timnas Indonesia waktu itu yang dilatih oleh Aji Santoso ini dibantai 10-0 loh sama Bahrain, dan ini masih membekas sampai saat ini. Meskipun ya kita tahu lah secara statistik rekor pertemuan Indonesia lawan Bahrain ini tuh sebenarnya udah 7 kali ketemu ya. Indonesia ini baru 2 kali loh ngalahin Bahrain. Bahrain aja baru 3 kali ngalahin Indonesia. Sisanya itu seri. Jadi sebenarnya dari dua tim ini kalau bisa dibilang ya, sebenarnya agak seimbang sih. Cuman ya itu, kita nggak tahu nih kekuatan Bahrain sekarang. Lalu selanjutnya lawan Arab Saudi. Ini yang sangat berat buat kami. Kenapa demikian? Karena sepanjang sejarah Indonesia ini belum pernah menang sekalipun ngelawan Arab Saudi. Indonesia ini cuma pernah imbang 1 kali di 2011 dengan skor 0-0. Sisanya 11 kali Indonesia tewas oleh Arab Saudi. Kemudian lawan Cina, Indonesia ini udah 17 kali loh ketemu dengan Cina. Indonesia baru 3 kali aja bisa menang lawan Cina, imbang 3 kali, dan 11 kali sisanya Indonesia ini kalah loh dari Cina. Tapi ya kita nggak tahu, sepak bola itu berubah, zaman berubah, taktik pun berubah. Kita akan tunggu aja seperti apa taktik Sintayong dalam menghadapi grup C ini ya, di kualifikasi Piala Dunia round 3 ini. Maka dari itu, Sintayong ini masih ngotot ingin menambah pemain diaspora untuk ajang ini ya. Sebab ini tuh ajang yang sangat ketat. Ada 10 laga yang harus dimainkan, 5 main kandang, 5 main di tandang. Dan jaraknya pun ya hampir-hampir mepet juga sih. Dan STY ini butuh amunisi yang tangguh dan lebih berpengalaman. Dan seandainya PSSI bisa mewujudkan apa yang diminta Sintayong, inilah para pemain yang diinginkan Sintayong untuk berada di timnas Indonesia untuk melakoni round 3. Posisi kiper yang diminta adalah Emil Audero. 4 back di belakang itu akan diisi oleh Jay Ijes, Miss Higler, Kevin Dix, dan juga Calvin Verdong. 3 gelandang itu diisi oleh Tristan Goijer, Jairo Ridwell, dan Tom Haye. Sementara 3 di depan ada Eliano Reiner, Ragnar Oratmangun, dan Ole Romeni. Sementara cadangannya ada Martin Paes, Hernando Ari, Rizky Rido, Justin Hubner, Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, Sen Patinama, Asnawi, Arhan, Nathan Choaon, Ivar Jenel, Marcelino Ferdinand, Rafael Struik, dan Maurizmo Hinoke. Nah, pertanyaannya, bisakah PSSI mewujudkan keinginan Sintayong ini? Dan inilah jadwal lengkap kualifikasi Piala Dunia round 3 zona Asia grup C. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 19 Oktober 2024 Cina versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia lawan Jepang. 19 November 2024 Indonesia lawan Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus Cina, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Dari Madura United. Madura United kabarnya down deal nih dengan Widodo Ceputro sebagai pelatih barunya. Tapi bukan itu yang akan kita bahas. Tapi seandainya saja nih ya, di Liga Indonesia ini pakai sistem pertransferan yang rapih seperti di liga-liga luar, pasti nih Madura United kayak nih ngelepas para pemainnya. Tapi karena buruknya sistem pertransferan di Indonesia ini ya, seperti illegal transfer dan lain-lain,
Justru meskipun banyak ngejual pemain, belum tentu loh Madura ini untung. Nah, sekarang kita cek aja nih. Sejauh ini ya, seandainya di Indonesia ini diterapkan sistem transfer yang rapi seperti di luar negeri, akan dapat berapa sih Madura United dengan melepas para pemainnya? Sejauh ini Madura sudah melepas 16 pemain dari mulai Jajak sampai Wawan Hendrawan. Seandainya saja ya, ini tuh diikuti dengan sistem transfer yang rapi, pasti Madura United melepas pemain itu akan mendapatkan uang atau keuntungan sebesar 44 miliar rupiah. Ya, harga yang cukup fantastis, cukup ya untuk ngebiayai satu tim dalam satu musim. Tapi karena sistem transfer kita yang buruk dan juga banyak illegaling transfer, maka nggak mungkin Madura ngedapatkan 44 miliar itu dari ngelepas 16 pemain ini. Ya, inilah yang sebenarnya yang coba diterapkan, coba diperbaiki oleh Erick Thohir untuk Liga. Tapi kan yang begini-begini itu emang agak sulit diterapkan. Kenapa? Karena klub-klubnya sendiri itu banyak yang nolak dengan sistem transfer yang rapi. Kok nolak? Bukannya itu untung? Nah, ini akan kami jelaskan. Sebab kalau sistem ini diterapkan atau financial fair play ataupun sistem clear transfer diterapkan, ya klub Indonesia akan susah dapatkan pemain. Karena biasanya ya, ini faktanya loh ya, para pemain atau sebagian klub di Indonesia itu kalau narik pemain atau ngedapatin pemain itu, kalau nggak nyicil ya dengan cara illegaling transfer alias transfer yang sembunyi-sembunyi, yang ujung-ujungnya jadi ribet kan. Kalau ketahuan FIFA, mereka akan kena sanksi registration ban. Inilah realita liga kita yang katanya ingin jadi liga nomor 1 di ASEAN, tapi klub-klubnya atau pelaku sepak bolanya malah susah diajak maju dan diajak profesional. Jadi ya udah, nikmatin aja.